Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yulianti, NPM 1801031017. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian seni lukis. Apa sih seni lukis itu? Nah, seni lukis adalah seni rupa dua dimensi, di mana pelukis menggunakan objek gambar, baik alam, orang, benda di sekitarnya untuk menjadikan objek sebagai lukisan, atau bisa juga dengan imajinasi seseorang yang dituangkan dalam kertas, baik kanvas. Nah, dimana disitu memiliki pesan dan kesan, menyampaikan suatu emosi seseorang yang diluangkan dalam suatu bentuk gambar. Sejarah seni lukis sendiri itu ternyata sudah ada sejak zaman purbakala nenek moyang dahulu, dimana dulu melukis di bagian dinding-dinding, yaitu yang menjadikan objek yaitu manusia, hewan-hewan, dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Selvi Wulandari dengan NPM 18011014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tri Yulianti, yaitu konsep dasar melukis. Nah, di sini itu ada beberapa konsep dasar melukis. Yang pertama itu emosional, yang kedua itu estetika, yang ketiga itu deskripsi, yang keempat itu narasi, yang kelima itu kompleks ide, yang keenam itu pesan. Nah, emosional itu mungkin menjadi emosi tertentu atau perasaan Anda ketika Anda mengamati suatu objek atau tempat. Nah, kalau estetika itu mungkin Anda berasal dari sensabilitas estetika Anda, keindahan yang Anda temukan dalam sebuah objek, bahwa orang lain itu tidak bisa menemukan atau tidak bisa menyadari bahwa objek tertentu itu memiliki estetika yang sangat indah. Nah, kalau deskripsi itu murni deskripsi alam yang menyorotkan beberapa karakteristik objek atau subjek yang tidak murni emosional atau estetikanya. Nah, sedangkan yang narasi itu, yang selanjutnya itu ada narasi. Nah, narasi itu adalah konsep sebuah cerita. Misalnya itu narasi itu alur dari cerita yang akan kita mainkan atau kita buat. Nah, yang selanjutnya itu ada kompleks ide. Nah, kompleks ide ini yang lebih menonjolkan itu adalah ide yang lebih kompleks, bahwa seni konseptual itu gerakan mencoba mengungkapkan sesuatu. Nah, yang keenam ini ada pesan. Nah, konsep pesan melukis ini kemungkinan bisa kita komunikasikan dengan sosial, politik, atau pesan agama. Juga itu ada bahan dan alat untuk persiapan melukis. Nah, yang pertama itu ada pensil. Nah, pensil di sini itu berbeda dengan tingkat kekerasan dan kehitaman karbonnya berdasarkan kode huruf B atau H. Sedangkan kode yang B atau 2B, 3B, 4B sampai 6B itu sangat tepat untuk media menggambar, sedangkan yang kode H, 2H, 3H, 4H sampai 6H itu digunakan untuk menggambar proyeksi. Nah, di sini juga itu ada kuas. Nah, kuas di sini itu ada beberapa kuas. Nah, kuas di sini itu menentukan terhadap lukisan. Nah, di sini itu ada beberapa kuas. Yang pertama itu mencakup dari bulu yang kecil, meruncing, hingga bulu yang lebat, lurus dan lebih miring. Nah, di sini juga itu ada krayon atau pastel. Nah, krayon di sini itu gunanya untuk menghubungkan warna-warna yang lembut. Nah, kalau krayon itu tuh terbuat dari bahan kolain dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilat dan lebih keras. Nah, sehingga di sini tuh krayon itu dipilih menjadi warna untuk mengkilatkan dan sedikit berminyak. Krayon menjadi salah satu pilihan. Mungkin banyak sekali pelukis-pelukis yang menggunakan krayon untuk menggambar, karena sifatnya itu pada krayon itu tidak mudah menyerepih, sehingga tidak mengotori tangan dan baju ketika sedang menggambar. Nah, di sini itu juga ada cat minyak. Nah, cat minyak ini memiliki sifat pigmen dan cemerlang. Nah, sedangkan cat
akrilik, yaitu cat akrilik itu berbentuk serbuk dan cair, dan cat ini juga tuh mudah cepat untuk kering. Nah, sedangkan cat tekstil, cat ini juga itu digunakan untuk melukis di atas media seperti kain, yaitu baju, sepatu, tas. Nah, kemudian setelah dicat menggunakan cat tekstil itu kemudian harus disetrika setelah kering. Nah, selanjutnya itu ada tinta bak atau tinta Cina. Nah, tinta Cina ini digunakan untuk membuat karya tulis atau karya kaligrafi. Nah, tinta Cina ini juga dibagi menjadi dua, yaitu tinta padat dan tinta cair. Nah, di sini juga itu ada palet. Nah, kegunaan palet itu adalah tempat untuk mencampur cat atau tempat untuk menyiapkan cat sebelum diaplikasikan ke kanvas yang akan digunakan untuk selanjutnya untuk melukis. Nah, di sini juga itu ada pisau atau palet. Nah, pisau atau palet ini fungsinya itu untuk mengaduk cat yang ada di palet untuk mencampur semua warna menjadi mengkilat dan maksimal. Nah, di sini juga itu yang lebih penting itu adalah kanvas dan kertas. Nah, kanvas itu memiliki pori-pori yang lebih tertutup. Kemungkinan cat dasar berwarna putih. Media ini lebih sering digunakan ya untuk melukis dengan cat minyak, karena cat minyak butuh ketebalan dalam pewarnaan dan kadang kemungkinan dia tuh butuh metode palet yang membutuhkan ketebalan dalam pewarnaan, teknik konsentrasi pada bidang lukisannya. Nah, sedangkan kalau kertas itu adalah media yang tidak memiliki sedangkan kertas itu tidak memiliki daya serap yang tinggi dan tidak berpori-pori. Nah, kertas ini sangat cocok untuk digunakan untuk dilukis dengan cat air, pensil, dan pastel. Terima kasih.